Ada lagi provokator. Asah golokmu, asah pedangmu, asah celuritmu. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Jangan kami putra bangsa jadi budak-budak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel ini, channel yang memberikan motivasi untuk kita semuanya agar lebih paham dengan adanya sejarah Islam, sejarah Nusantara yang sebenar-benarnya, agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yang ingin merusak keutuhan NKRI ini. Kali ini ada sebuah video dari Bang Haji Rhoma Irama, penyanyi dangdut yang sangat populer di masa jayanya beliau, di mana kali ini beliau berduet dengan Gus Abbas Buntet. Beliau menyampaikan bahwasanya kita sebagai anak bangsa jangan sampai mudah dibodohi oleh orang-orang kaum Ba'alawi, yang mana doktrin-doktrinnya, penyampaiannya kepada umat yang begitu sangatlah menyesatkan, yang tidak sesuai dengan anjuran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita simak kajian dari Bang Haji Rhoma Irama. Selamat menyaksikan. Berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Untuk menaklukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Ada lagi provokator. Asah golokmu, asah pedangmu, asah celuritmu. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Ibu Pertiwi menangis ratusan tahun karena dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Baru beberapa puluh tahun merdeka, tiba-tiba ada gejala lagi, kita mau dijajah oleh penjajah berjubah. Na'udzubillahimin. Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah kurang jelas ini? Halo? Apakah kurang jelas tujuan mereka? Ini harus kita perbaiki sistem sosial antara Ba'alawi dan pribumi. Kalau mau sama-sama merekat ukhuwah Islamiyah dalam kesetaraan, jangan kami putra bangsa menjadi budak-budak kalian. Saya ingin berbagi pengalaman. Tempo hari saya dakwah di daerah Jambi, Sumatera Selatan, Tablighul Akbar. Itu kiai-kiai banyak mengatakan, Bang Haji, kami di belakang Bang Haji. Saya pengen sih dia di depan saya, ya, bukan di belakang ya. Ketika saya mengadakan pentas Soneta Group di Banjarmasin, ada satu kesempatan kita berkumpul dengan para pejabat. Salah satu pejabat daerah mengatakan, Bang Haji, saya yakin bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sama dengan Bang Haji. Kenapa? Karena mereka sejak ratusan tahun melihat fenomena ini. Terakhir dalam podcast saya bahwa kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan,
Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura, kita lihat di YouTube. Sudah lama sebagai nama orang itu, tiba-tiba ditambah namanya menjadi ada Ba'alawinya gitu. Assegaf. Yang paling trending yaitu KRT Sumo di Ningrat di Semarang, diganti namanya dengan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kuburan-kuburan palsu, Masya Allah, seluruh Jawa, di Kalimantan banyak sekali ternyata. Ini ternyata strategi pertama untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa itu lihat para habaib lah yang datang ke sini dan menjadikan orang-orang Islam ini, menjadikan orang ini menjadi Islam. Oleh karena itu Wali Songo pun diklaim sebagai Ba'alawi. Strategi pertama. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Untuk menaklukkan hati umat Islam yang tidak berpikir. Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Ada lagi provokator. Asah golokmu, asah pedangmu, asah celuritmu. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Faham apa tidak ini? Halo? Faham? Sehingga akhirnya mereka bisa bilang Jawa adalah pintu tarim, Indonesia milik aulia tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ibu Pertiwi menangis ratusan tahun karena dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Baru beberapa puluh tahun merdeka, tiba-tiba ada gejala lagi, kita mau dijajah oleh penjajah berjubah. Na'udzubillahi min. Itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan, itu yang saya perhatikan. Masya Allah, saya tidak punya kepentingan. Dan sering saya katakan, apapun yang saya ucapkan ini bukan berdasarkan kebencian, naudzubillah, bukan berdasarkan saya punya kepentingan. Dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Dasarnya adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dasarnya adalah demi menyelamatkan akidah, jadi menyelamatkan Indonesia dari penjajahan dan perbudakan spiritual dan politik. Allahu Akbar. Nah, jadi padahal yang namanya Ustadz Rizik Syihab, Ustadz Masya Allah,
Itu mereka semua sahabat-sahabat saya sejak muda itu. Sampai saya di podcast sama beliau sama menangis. Ya Allah, saya sedih banget ini. Saya harus mengatakan yang hak sementara mereka adalah sahabat-sahabat saya. Tapi kebenaran harus diutarakan. Sepedih apapun perasaan saya. Lalu saya katakan goalnya, satu, mari selamatkan akidah umat. Kedua, jaga Indonesia dari skenario yang terang benderang. Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah kurang jelas ini? Halo? Apakah kurang jelas tujuan mereka? Jadi ini dari dasar hati yang tulus sebagai umat Muhammad SAW dan sebagai hormat. Kita diajarin nih hormat ta'zim kepada para wali songo yang membawakan Islam ke bumi Indonesia. Islam tuh dibawakan mulai dari ulama sebelum mereka. Dari permulaan Islam udah nyampe ke Indonesia ini. Tapi secara masif tuh menyebar di tangan para mereka Ahlul Bait, para Auliaut Tis'ah, para wali songo tersebut. Ya, yang mana mereka adalah keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Ali Amal Faqih bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khala Agasan bin Ali bin Muhammad Maula Som'ah bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali songo cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarin tuh cinta kepada mereka, ta'zim dan hormat kepada mereka, para aulia tis'ah tersebut, para wali-wali tersebut. Benci kepada satu berarti sama seperti benci kepada semuanya. Makanya disebutkan tuh di dalam hadis qudsi, man ada li waliyan, yang musuhin satu waliku, satu wali kamu musuhi, maka saya nyatakan perang. Saya beriman dengan 1 juta wali, saya ngikut dengan 1 juta wali, tapi saya memusuhi satu wali. Allah bilang nggak mau tahu, perang. Diperangi oleh Allah Ta'ala. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barusan kita simak bersama-sama yaitu kajian dari Bang Haji Romai Rama, di mana beliau telah memberikan pencerahan buat kita semuanya agar kita sebagai anak bangsa saat ini harus bangkit, membuka akal pikiran kita agar kita tidak terbodohi oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, terutama orang yang mengajak kepada kesesatan untuk menyesatkan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini. Ayo, jangan sampai kita dangkal ilmu, kita dangkal pemahaman. Marilah kita dengarkan ulama-ulama yang memberikan kesejukan di dalam hati kita, ulama-ulama yang memberikan ketenangan, kedamaian terhadap kita yang terus menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah yang ada di Nusantara ini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.